Halo Bro Delta Loop, berjumpa lagi dengan saya Yese dalam acara Jaso, jawaban andalan seputar otomotif. Nah, siapa di sini yang lagi mikirin buat beli mobil? Apalagi kalau budgetnya terbatas. Mobil bekas sering kali tidak dijadikan pilihan bagi orang-orang yang tidak begitu paham mengenai mobil. Secara realita, memang sangat beresiko untuk membeli mobil bekas jika tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang mobil. Akan tetapi, mobil bekas dapat menjadi pilihan yang baik untuk menekan biaya pengeluaran. Nah, berikut merupakan 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum membeli mobil bekas. Yang pertama, tempat pembelian atau dealer mobil. Pada saat ingin membeli mobil bekas, hal yang pertama Anda lakukan pastilah mencari mobil tersebut di dealer mobil atau tempat yang menjual mobil. Hal yang harus diperhatikan pada tempat pembelian atau dealer mobil adalah penawaran mobil yang ditawarkan kepada Anda sudahkah sesuai dengan budget atau tidak. Jangan memaksakan untuk membeli jika memang di luar dari budget yang Anda ingin keluarkan. Membeli mobil melalui perantara juga biasanya akan dikenakan biaya yang lebih mahal daripada langsung dengan tangan pertama. Oleh karena itu, lebih disarankan jika membeli melalui tangan pertama, selain harga yang didapatkan akan lebih murah, juga tangan pertama akan lebih menjelaskan bagaimana kondisi mobil tersebut secara mendetail dan bagaimana perawatannya. Yang kedua adalah eksterior mobil. Pengecekan eksterior mobil cukup penting untuk dilakukan. Tampilan mobil menjadi salah satu faktor yang penting untuk mobil bekas. Lakukan pengecekan pada bagian bodi mobil, apakah terdapat baret, penyok, atau kondisi catnya yang sudah memudar. Lalu pada bagian kaca Anda juga dapat memperhatikan apakah terdapat retak atau pecah untuk lihat apakah bannya masih baik atau sudah aus. Selain itu, coba juga cek bagian bawah mobil apakah ada bagian yang karatan atau yang keropos. Yang ketiga, kita masuk pada bagian mesin mobil. Bagian yang paling penting dalam mobil yaitu pada mesinnya. Mesin dapat dicek dari suara yang terdengar pada saat pertama kali dinyalakan atau saat di starter. Suara yang halus dan mudah di starter menunjukkan bahwa mesin masih bagus. Kemudian lakukan test drive bersama penjualnya agar penjual dapat mengetahui bagaimana kondisi mobilnya. Pastikan juga transmisi gigi dapat bekerja dengan lancar. Setir mobil dan kaki-kaki mobil juga perlu dicek saat melewati jalan yang halus ataupun jalan yang kurang merata. Lalu yang keempat, kita perhatikan interior mobil dan aksesoris. Interior mobil yang harus dicek adalah karpet, jok, dan bagian langit-langitnya. Apakah masih bagus dan tidak perlu diganti? Hal yang tidak boleh dilupakan adalah kaca, AC, dan semua lampu apakah masih berfungsi dengan baik. Lalu juga pemutar radio atau radio juga penting untuk dicek apakah masih dapat digunakan dan juga berfungsi dengan baik. Berikutnya yang kelima adalah kelengkapan surat-surat. Nah, surat-surat kendaraan ini tidak boleh luput dari daftar pengecekan. Maraknya penipuan BPKB dan STNK palsu karena mobil curian yang dijual dengan harga yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa surat-surat tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pastikan BPKB dan STNK yang Anda gunakan asli dan lengkap sesuai dengan nama pemilik sebelumnya. Sehingga ketika Anda ingin mengurus pembalikan nama dan administrasi lainnya dapat dipermudah. Yang keenam, yang terakhir adalah asuransi. Hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli mobil bekas adalah dengan melihat apakah mobil sudah memiliki asuransi sebelumnya. Akan lebih baik jika mobil sudah memiliki asuransi, sehingga jika sesuai dengan kebutuhan bisa diteruskan menggunakan asuransi tersebut dengan cara dipindahtangankan. Siapkan juga dokumen-dokumen jual beli yang lengkap saat proses balik nama sehingga dapat mempermudah prosesnya. Nah, itu adalah 6 hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli mobil bekas. Ingat, sabar dan teliti adalah kuncinya. Jangan mudah sekali tergiur karena harganya yang murah tanpa melihat atau mengecek kondisi dari mobilnya sendiri. Kalau kalian ada tips lain, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat yang lainnya. Sampai jumpa di video Jaso berikutnya.